الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أمر علينا أن نستغفره كما استغفر المستغفرون، وعلى أن نذكره كما ذكره الذاكرون، وعلى أن نتوب إلى الله عز وجل كما فعله الأوابون. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقدوتنا وإمامنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل الله سبحانه وتعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون، كما قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap khotib Jumat di awal khutbahnya selalu berwasiat untuk melantunkan rasa syukur dan dengan berulang kali selalu berwasiat untuk meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya takwa adalah kunci dari keberhasilan kita selama beraktivitas di alam dunia yang hanya sementara. Takwa yang bermakna takut jika tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Takut jika kita mengerjakan sesuatu yang sudah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Takut karena Allah Maha melihat dan Maha mengetahui apa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, apalagi secara terang-menerang. Jamaah Jumat rahimakumullah. Tepatnya di bulan Rabiul Awal, hari ini sudah sampai pada tanggal 18 Rabiul Awal 1444 Hijriyah. Bulan yang menyimpan satu momen yang sungguh luar biasa dan agung. Tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, lahirnya sosok yang sangat mulia, sosok yang sangat luar biasa agung, penerang seluruh alam dari kegelapan-kegelapannya. Wulidal huda fal kainatu dia. Dari kelahirannya menjadikan kita sebagai seorang yang beriman, bersyukur dan bahagia bimaulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita tinjau dari kacamata fikih, yakni fiqhus sunnah, mengatakan anna kullaman ruziqa bi kulli ni'amin minan ni'mah wujubu syukrah. Sesungguhnya siapapun yang diberikan rizki dari berbagai nikmat, apapun itu nikmatnya, maka bersyukur hukumnya adalah sebuah kewajiban. Termasuk ketika Allah memberikan rizki telah lahir dari keturunan kita, yaitu anak-anak kita, rasa yang tidak dapat diuraikan dengan kata-kata atas kebahagiaan yang kita miliki. Maka bagaimana rasa bahagia kita, rasa bahagia seluruh orang-orang muslimin ketika Allah memberikan kenikmatan telah lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat pantas dari kita untuk mengungkapkan kebahagiaan itu dengan terus bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sangat pantas dari kita yang beriman, yang rindu akan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dalam satu majlis yang disebut majlis Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama berzikir kepada Allah, sama-sama bersolawat dan mendengarkan ceramah-ceramah tentang sirah perjalanan Rasulullah di muka bumi ini. Muncul rasa kebahagiaan, kemudian kita mengapresiasikan itu dengan kebahagiaan yang sangat luar biasa sekali. Itu adalah hal yang manusiawi.
Dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Maka katakanlah wahai Muhammad, sampaikanlah wahai Muhammad, karena dengan fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita wajib mengapresiasi itu dengan kebahagiaan, karena tanda ketika kita tidak merasa bahagia, tanda ketika hilang kebahagiaan dalam hidup kita, itu justru pasti ada rahmat atau fadilah yang Allah cabut dari diri kita. Maka lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat yang paling agung untuk alam semesta ini. Begitu banyak ayat Al-Qur'an yang mensifati adanya Nabi, hadirnya Nabi Muhammad dengan kalimat rahmatun. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahimun wa kana bil mu'minina rahima. Semua kalimat yang menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifati dengan rahmat, karena sejujurnya dan sebetulnya sebaik-baik rahmat dan seagung-agung rahmat yang ada di muka bumi ini adalah rahmat ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi ini. Bukan hanya kita, hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan semuanya pun semua bersolawat dan berbahagia atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dibuatkanlah oleh syair yang sangat indah sekali berbunyi, wulidal huda, telah lahir orang yang membawa petunjuk. Fal kainatu dia, maka semua yang ada di muka bumi ini, seluruh langit, seluruh bumi dan isinya semua bercahaya berkat lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana kita tidak bisa berbahagia? Kenapa kita tidak berbahagia dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sementara Abu Lahab, paman terdekatnya baginda Nabi Muhammad, manusia yang diabadikan di dalam Al-Quran di surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tabb, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran atas kekufurannya, ingin membunuh Nabi, musuh Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi lahir di hari Senin tepat 12 Rabiul Awal, Abu Lahab berbahagia mendatangi Abdul Muthalib kakeknya dan menyampaikan rasa kebahagiaannya. Maka dari satu-satunya orang yang paling kafir di dunia ini, dari semenjak Nabi Adam sampai tepatnya pada hari ini, orang yang paling kufur, yang Allah ringankan azabnya di neraka, tepatnya di hari Senin, yaitu hanya satu orang, adalah Abu Lahab. Karena di hari itu ia pernah mengungkapkan rasa kebahagiaan atas lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah kasih dispensasi keringanan di hari Senin, azabnya Allah ringankan. Maka ketika itu kisah ini diceritakan dalam beberapa riwayat dalam Sirah An-Nabawiyah. Imam Shalih Ad-Dimashqi sehingga setelah mendengar itu membuat syairnya yang berbunyi, idza kana hadza kafiran jaa zammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Maka yang artinya, jika orang seperti Abu Lahab saja yang jelas-jelas tercela, kekal di neraka, setiap hari Senin diringankan siksa adabnya, sebab ia bergembira dengan lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama dhanna bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhada. Yang artinya, maka apalagi dengan kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, menjadi muslim dan mukmin yang taat, rasa rindu ketika disebut namanya, mengalir air mata di saat mengingatnya, terutama dalam mahallul qiyam, setia mengikuti semua ajarannya, sesampainya pisah antara ruh dan jasad kita dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita tidak bahagia dengan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
sementara ia telah berjuang menyampaikan dan menjaga agama Allah, sehingga hari ini kita merasakan nikmatnya beribadah, merasakan nikmatnya apa itu agama Islam. Seandainya tidak ada Nabi Muhammad SAW, bagaimana nasib kita pada hari ini? Kemudian juga bagaimana kita tidak bisa bahagia sementara di akhir nafasnya beliau, di akhir wafatnya beliau, yang beliau ingat, yang beliau ucapkan, satu-satunya makhluk, satu-satunya umat yang ada di ingatannya ketika di akhir nafas atau di akhir ajalnya, ia hanya menyebutkan ummati, ummati, ummati. Yang hanya beliau ingat adalah kita, bagaimana hidup kita, bagaimana hidup umatnya ketika nanti di dunia, dan bagaimana nasib mereka ketika nanti di akhirat. Ini yang ada di pikiran Nabi Muhammad SAW menjelang kematiannya, sehingga muncul pertanyaan, siapa yang dimaksud oleh umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, hari ini jika kita sudah melihat sesuatu kemudian meyakini dan mempercayai, itu adalah hal yang wajar, karena kita melihat lantas membuat kita kemudian percaya. Nabi Muhammad SAW, sosok yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita menatapnya sekalipun, ingin bermimpi pun belum tentu bisa berjumpa dengannya. Kita hanya tahu dan mendengar sosok beliau dari Al-Quran, dari kitab-kitab Allah, dari kitab-kitab para ulama, dari para guru-guru kita yang selalu mengajarkan kita. Apakah kita pernah bertemu dan berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW sehingga membuat kita percaya, bahkan tidak pernah kita melihat sedikit pun? Maka beruntunglah yang hari ini kita betul-betul beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena orang-orang yang beriman kepada Nabi tanpa melihatnya, justru itulah orang-orang yang sangat dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam kisah, satu kali beliau duduk dengan para sahabatnya dan beliau sedang dalam keadaan menangis. Maka ketika itu sahabat bertanya, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Apa yang membuatmu menangis histeris seperti itu? Maka Rasulullah menjawab, "Ana mushtaqun bi ikhwani." Aku sangat rindu dengan saudara-saudaraku. Maka seketika itu para sahabat juga bertanya, "Alasna ikhwanakum? Alasna ikhwanukum?" Apakah kita bukan saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, "Bukan, la bal antum ashabi." Antum bukan saudara-saudaraku, tapi antum adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Lantas siapa yang dimaksud dengan saudara-saudara Nabi Muhammad? Ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Yang dimaksud saudara-saudara Rasulullah adalah mereka yang belum pernah sama sekali melihatku, kata Nabi, belum sama sekali berjumpa denganku, walakinnahum yu'minuna bi, tetapi mereka bisa percaya, bisa beriman kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Jikalau Nabi saja merindukan pertemuan terhadap kita, yaitu umatnya, dulu ketika di zaman para sahabat, Nabi rindu dengan kita, maka kenapa kita seolah sekarang bersikap-sikap biasa saja? Kenapa kita tidak merindukan baginda Nabi Muhammad? Jangankan untuk ikut dan hadir dalam majlis Rasulullah, mendengar namanya saja mulut kita masih terdiam. Seperti berat rasanya mulut ini menjawab untuk mendengar nama baginda Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam hadis yang derajatnya sahih, wa an Ali radhiyallahu taala wa ardhah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Al-bakhil, manusia yang paling kikir di dunia ini. Tidak ada manusia yang paling kikir di dunia ini kecuali man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, kecuali ketika dia mendengar namaku namun mulutnya masih terdiam, berat, seperti berat untuk menjawab kalimat sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah termasuk manusia yang paling kikir di dalam hadis ini. Jamaah Jum'ah
rahimakumullah. Maka dari itu, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan juga dan rasa cinta terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta yang lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri. Seperti kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menemani Rasul untuk kabur ke suatu lembah tatkala Abu Lahab dan pasukannya ingin membunuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di suatu lembah Rasulullah lelah, lesu, dan tidak sengaja beliau tertidur di atas pangkuan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Namun pada saat Rasulullah terlihat sedang nyenyak-nyenyaknya dalam tidur, 2 ekor kalajengking pun datang menyengat 2 betis kanan kirinya kaki daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar pun menahan rasa sakit sengatan dari kalajengking itu, tapi dia tidak berani untuk bergerak, tidak berani untuk menggerakkan 2 kakinya karena ada Rasulullah yang tertidur di atas 2 pahanya. Karena jika bergerak ditakutkan Rasulullah terbangun dari tidurnya. Segitu cintanya Abu Bakar terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dimaksudkan dalam Al-Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, bahwa mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi mencintai diri kita sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hafaza alaina jalla jalaluh minal ladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Qala Allahu fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana waghfir dhunuba walidina abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina warhamhum wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma bi'izzatika wa jalalika an tahfadh hadhihi baldatina Indonesia khassah wa sairu biladil muslimina 'ammatan ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.